Maaf ya, maaf, ada keterkaitan amal soleh orang tua itu kepada kondisi janin di dalam perut ibundanya. Ini sudah dibuktikan. Jika orang tuanya dalam kandungan-kandungan sudah ada rohnya ini banyak berbuat maksiat, maka nanti biasanya kondisi bayinya juga akan berpengaruh dalam perilakunya. Ya, saya pernah menangani 30 orang anak penghafal Quran, ada satu yang luar biasa. Itu di kami bisa bertahan, di tempat lain baru masuk, tunggu sebentar, gak nyampe 5 menit, gurunya balik lagi, bawa tangannya, nyerahkan lagi ke orang tuanya. Ya, di tempat kami kemudian kita amati, belajar. Orang ini tadinya mengamati aja, anak kecil. Mengamati, tiba-tiba tindakannya mulai agak beda. Saya bilang cukup menarik nih anak. Padahal ibunya itu kelihatan baik, ayahnya itu tenang, kalem. Saya bilang, Bu, ini sebetulnya siapa anak ini? Karena ini ada yang nggak cocok dengan orang tuanya. Maka tiba-tiba cerita, Ustaz terima kasih, Alhamdulillah di sini dia bisa bertahan. Sebetulnya ini bukan anak saya secara biologis, ini saya adopsi. Saya selamatkan dari keluarga yang ibu dan bapaknya bermasalah. Bapaknya itu senang mencuri, ibunya senang mabuk ketika menghamil. Ketika mengandung itu senang minum minuman keras, kan? Masya Allah, kemudian bapaknya itu perilakunya tidak bagus. Ketika lahiran, lahir kembar, diselamatkan. Satu diadopsi oleh seorang artis, satu lagi oleh beliau. Dan itu mengobatinya nggak mudah, karena haram itu kalau sudah ada dalam tubuh, haram kan jelek. Maka pengaruhnya ke perilaku. Masuk haram, keluarnya buruk. Anda kalau nggak percaya silakan. Kalau orang baik memegang sesuatu, pasti jadi manfaat. Orang beriman, orang baik jadi dokter, nolongnya bagus. Nggak akan pernah bekerja sama dengan distributor misalnya dalam hal yang tidak dibenarkan. Ada obat yang cocok generik, dikasih obat yang menghimpit, dan sebagainya. Ya, kalau orang beriman pegang usaha jadi pengusaha, itu pasti usahanya bermanfaat. Dia bangun bermanfaat, dia jujur. Orang beriman punya kedudukan, dia akan bangun yang baik-baik. Tapi kalau di tangan orang bermasalah dan pasti jadinya buruk. Dibangun ini, bangun itu tempat maksiat, bangun diskotik, bangun macam-macam, dan rusak sifatnya. Makanya lihat baik-baik, orang tua yang sedang mengandung istrinya di sini, dalam posisi ini rohnya masuk, kerjakan kebaikan-kebaikan, maka akan banyak pengaruhnya. Nah, saya agak cepat. Kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, maka berubah namanya. Bukan roh lagi, tapi nafas namanya. Nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Ya, ini serapan ke dalam bahasa Indonesia, walaupun maknanya mungkin tidak setajam aslinya. Saya katakan tidak setajam aslinya, ada keterkaitan. Kenapa roh kalau masuk ke dalam fisik berubah jadi nafas, diserap menjadi nafas, karena pada saat itulah muncul kemudian tanda-tanda kehidupan, mulai bernafas. Ya, seorang kan disebut tanda kehidupan kalau sudah bernafas, bergerak, ya, dan seterusnya. Nah, cuma bukan ini poin yang mau saya jelaskan. Lihat baik-baik, ini ada kaitan yang sangat penting dengan dampak penyakit yang muncul dari dalam tubuh. Yang ini tidak banyak digali dalam dunia kedokteran sekarang. Perhatikan baik-baik, fokus. Roh, kalau sudah masuk ke dalam fisik, namanya apa? Nafas. Berubah nama. Kenapa berubah nama? Karena sudah bercampur antara unsur roh dengan unsur fisik. Roh itu sumbernya dari Allah langsung, tanpa campur tangan manusia. Langsung ditiupkan, hadir, ada. Nah, kalau semua bersumber dari Allah, dalilnya Quran surah 17 ayat 85, tadi sudah ada tuliskan. Wa yas'alunaka 'anir roh, mereka bertanya tentang roh. Diobservasi, nanya, sampai di Amerika pengen lihat hakikat roh bagaimana. Orang sudah sekarat, kemudian dikasih penutup yang dari kaca itu. Pengen melihat pergerakan roh, ternyata nggak nampak. Tiba-tiba penutupnya pecah dan rohnya nggak kelihatan. Ya, jadi kalau di TV-TV itu ya itu cuma ilustrasi lah. Ada film Konstantin ya, diperankan Keanu Reeves. Ya tiba-tiba narikin roh, dikembalikan lagi. Ya itu apa prajuritnya Lucifer. Lucifer itu bapaknya iblis itu kan. Itu aneh tuh. Tiba-tiba anaknya pengen kudeta bapaknya. Sesama iblis saling kudeta. Anda bayangkan. Pengen turun ke bumi kerja sama dengan malaikat Jibril. Tuh. Apakah Ustaz nonton? Tidak. Cuma lihat aja gambaran kisahnya. Ya, cuman saya kan tertarik melihat itu karena itu diambil dari keterangan satu kitab dalam kepercayaan tertentu. Saya pikir bagaimana kebenaran kitab ini? Kok bisa malaikat itu kerjasama dengan setan? Anda bayangkan, begitu mau ditarik sama Lucifer, ternyata berbuat kebaikan. Ya, diturunkan lagi ke bumi, diambil penyakitnya, hidup lagi. Saya bilang, hebat juga nih keterangan kitab ini. Ya, nah cuma itu simpan aja lah ya. Saya senang baca, kan? Senang baca. Cuma hal tertentu yang tidak menarik, tidak saya investasikan waktu berlebihan. Ya, saya tahu bola, saya tahu dia. Lihat sini, roh masuk ke sini jadi nafas. Nah, yang paling penting, bukan ininya. Yang paling penting lihat. Karena unsur roh itu beda dengan fisik. Roh bersumber dari Allah. Sedangkan sifat Allah itu suci, bersih, murni. Ketika ditiupkan roh bersumber dari Allah, karena sumbernya bersih, suci, murni, baik, maka roh ini membawa nilai-nilai kebaikan. Kumpulan nilai kebaikan, itu disebut dengan takwa namanya. Ya, dalam kosakata Al-Quran, jika takwa disebutkan, itu artinya akumulasi dari semua nilai kebaikan. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Tahan. Jujur, bagian dari takwa. Sabar, bagian dari takwa.
Tawadhu, qanaah, bagian dari takwa. Akumulasinya disebut dengan takwa. Ini sumbernya tidak langsung Allah jadikan seketika, tidak. Tapi di sini terlibat takdir Allah, bagian dari ikhtiar manusia. Dilibatkan oleh Allah, ada takdir menetapkan. Manusia berikhtiar. Lewat apa? Makanan, nutrisi, suaminya kemudian mencari, istrinya makan. Bukankah dari makanan itu membentuk keadaan tubuh? Bukankah mempengaruhi keadaan janin? Makanan yang sehat menyehatkan, kemudian diambil. Makanya kata Allah dari saripati tanah. Saripati tanah itu maksudnya dari makanan. Dikonsumsi, membentuk keadaan janin. Ini sehat ya, fisiknya begini ya. Oh, kepalanya udah mulai kelihatan ya. Dan seterusnya. Apa yang menentukan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh? Maka di situ ada bagian-bagian yang terlibat di situ ikhtiar manusia di dalamnya. Karena ikhtiar manusia terlibat di dalamnya, maka tidak semuanya ikhtiarnya baik. Makanya kata Nabi, semua anak Adam tercipta dari tanah. Ya, dari Adam dari tanah. Unsurnya ke Adam nyambung, Adam dari tanah. Sedangkan tanah itu punya kualifikasi. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang melumpur. Maksudnya apa? Saat ikhtiar ini, ada makan makanan yang salah. Ada makan makanan yang bagus. Ada makan makanan yang haram. Itu akan berpengaruh kepada kualitas ininya nih. Janinnya. Sehingga yang jadi persoalan, ketika ini bercampur belum tentu bersih, maka dalam bahasa Arab, itu disebut dengan fujur namanya. Ini bagian terpenting dari pembahasan kita. Fujur. Jadi kalau roh ditiupkan kepada fisik, nyatu dengan ini, berubah jadi nafas. Dari nafas inilah, begitu jadi nafas, maka keadaan roh sudah bukan keadaan murni lagi seperti semula. Tapi bercampur dengan ini, menjadi nafas, di dalamnya bertemu unsur takwa dengan fujur. Buka Quran surah 91, ayat 7-10. Wa nafsin, nafas, wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi jiwa yang kami sempurnakan penciptaannya. Sempurna itu maksudnya, kalau roh masuk ke dalam fisik, sempurna berbentuk nafas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka kalau nafas sudah ada dalam diri manusia, di dalamnya akan terkumpul sumber-sumber kebaikan dan lawannya yang belum tentu baik. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Ya, di sini kemudian ada maaf, sabar, di sini ada amarah, ada marah. Nama lain dari fujur, itulah yang disebut dengan nafsu namanya. Nama lainnya nafsu. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Makanya dalam tubuh kita, ketika roh bercampur dengan fisik itu dua unsur ini sudah ada, nyambung satu dengan yang lainnya. Bertemu dia. Nah, contoh begini. Ini ada air nih, warnanya apa? Bening ya? Oke, kita sepakat warnanya bening. Bayangkan ini roh misalnya. Ya, gambarkan ini roh. Baik, sebelum saya masukkan warna bening ini, kalau saya simpan di dalamnya ada susu misalnya. Warnanya putih. Lalu airnya dimasukkan yang bening ke dalam kumpulan susu itu yang putih. Jadi apa warnanya? Putih. Oke. Saya rubah di coklat. Coklat. Airnya bening. Begitu saya masukkan ada coklat di dalam. Jadi apa? Coklat. Kemudian saya ganti dengan kopi. Oke. Begitu saya masukkan airnya berubah jadi apa? Demikianlah teman-teman ketika roh dimasukkan ke dalam fisik manusia. Tergantung unsur fisiknya bagaimana cara berikhtiar orang tuanya pada saat itu. Begitu dimasukkan, kenapa dirubah jadi nafas? Karena komponennya sudah beda. Sudah menyatu, yang kemudian di situ berinteraksi dengan bagian tubuh. Maka berubah menjadi nafas, tapi jangan lupa, di dalamnya ada dua unsur. Unsur kebaikan, unsur yang dipandang kurang baik. Yang baik disebut dengan takwa, lawannya disebut dengan nafsu atau fujur.